Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Anici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat membuat video hands on quiz 1, yaitu matkul analisis data. Jadi di dalam quiz assessment ini kita disuruh membuat video hands on ya, seperti ini ya. Ada kamera, terus ada display dari laptopnya, dan di dalamnya itu kita disuruh merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan static deskriptif. Terus juga menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil dari datanya. Terus terdapat tampilan diri kayak gini ya, ada kamera, terus suaranya jelas seperti ini. Pastikan tampilan Google Colab jelas, nanti kita akan tampilkan. Terus ya selanjutnya menyiapkan dataset hingga siap analisis, mengidentifikasi dan menangani missing value, menyajikan statistik kuantitatif dan kualitatif, plus visual singkat. Terus mengambil datanya dari Ames Housing yang sudah saya download sebelumnya. Oke, kita lanjut aja langsung pada saat praktikum langsung pastikan untuk yang pertama itu pembukaan. Jadi yang dijelaskan di sini adalah nama dataset yang digunakan. Di sini saya menggunakan datasetnya yaitu Ames Housing, yang dimana dalam Ames Housing ini terdiri kayak misal kayak tipe-tipe rumah, terus harga dari rumahnya seperti itu. Dan tujuan dari analisis itu ya kita akan melakukan pembersihan data dan analisis statik deskriptif. Kita lanjut aja. Di sini kita taruh dulu ya filenya ke dalam Google Colab-nya. Di sini saya sudah menyiapkan semuanya, kode-kodenya dari awal sampai akhir. Tadi. Oke. Kita taruh di sini. Terus kita jalanin. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini dia meminta sebuah file ya. Saya pakai yang ini. Kita pakai ML Housing aja. Jadi mungkin saya akan jelasin dikit ya dari kodenya. Dari from Google Colab import files ini, di baris ini tuh dia tuh digunain untuk khusus dari Google Colab-nya. Jadi untuk yang seperti saya lakukan ini untuk mengimpor sebuah modul filesnya yang berfungsi membantuin kita itu untuk mengunggah file seperti ini dari laptop laptop atau komputer yang kalian gunakan. Dan Colab ini juga itu berjalan di server Google, bukan di komputer atau di laptop kita. Jadi kita tuh perlu untuk mengirim sebuah file ini yang kita gunakan ini Ames Housing, tipe datanya CSV dari komputer atau laptop kita ke Google Colab-nya. Terus selanjutnya yaitu ini nggak kelihatan kali ya, agak zoom dikit. Nah, kelihatan kan? Di sini yang kedua ini ada upload sama dengan files upload. Jadi itu maksudnya dari barisan itu tuh Colab tuh nanti akan menampilkan sebuah tombol choice file seperti tadi. Dan kita disuruh tinggal klik aja choice filenya, lalu kita tinggal pilih dataset yang mau kita taruh seperti yang tadi saya lakukan, yaitu menaruh data Ames Housing tipe datanya CSV. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke yang kedua. Kita persiapan data. Jadi kita disuruh menyiapkan lingkungan kerja dan membuat dataset. Yang dijelaskan ini software yang digunain, library, cara membaca dataset atau read CSV, menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Sini saya sudah menyiapkan codingannya. Tinggal tempel. Tapi nanti kita akan jelasin kayak tadi, kira-kira seperti itu. Oke, kita jalanin aja. Oke, berhasil.
Untuk nama datasetnya di sini kalian bisa lihat ada MS Housing. Ukuran datanya yaitu 2930 baris, 82 fitur atau kolom. Terus di sini saya jelasin dikit dari data lagi dari codingan ya. Aduh, ke zooman. Segini deh kelihatan. Sebentar. Baterai masih banyak, oke. Ini yang pertama di sini ada import pandas alias PD. Jadi alias ini untuk singkatin aja. Tapi apa sih import pandas itu? Import pandas itu adalah sebuah library pandas yang digunain untuk kayak mengelola sebuah data yang berisikan baris dan kolom atau tabular. Dan seperti saya bilang tadi itu ASPD-nya ini tuh hanya alias aja, alias dari nama pandas supaya kayak gampang untuk dipanggil. Dan selanjutnya ada import NumPy dengan alias NP sama seperti tadi ya untuk alias saja. Jadi untuk NumPy itu digunainnya untuk kayak mengoperasikan sebuah data yang numerik seperti untuk kayak menghitung mean, median atau yang lain-lain. Selanjutnya ada import matplotlib titik pilot alias PLT itu untuk singkatan juga. Jadi maksudnya itu adalah dia dua library dari matplotlib dan pilot itu dua library yang digunakan untuk memvisualisasikan data. Jadi kayak akan muncul sebuah kayak grafik, terus kayak histogram dan lain-lain. Selanjutnya yaitu apa ini? Selanjutnya import IO. Oh, dua data tadi tuh maksudnya adalah matplotlib.pypilot dan seaboard. Nah, itu adalah untuk membuat sebuah datanya itu jadi menampilkan visualisasinya. Jadi kayak ada grafiknya atau hitogramnya dan lain-lain. Dan kalau import IO ini dia tuh gunanya digunain untuk membaca membaca sebuah datanya, yang datanya kita kirim ini itu ke dalam format bitstream. Karena hasil uploadnya itu tuh masih dalam berbentuk biner. Makanya kita menggunakan import IO. Terus selanjutnya di sini untuk bagian untuk baca file ya, menggunakan file name di sini. Yang file name sama dengan list, buka kurung tutup kurung, upload keys 0 untuk ambil nama file pertamanya, yaitu si ameshosing ini, ameshosing.csv, terus df sama dengan pdret csv io bit ini, buka kurung upload file name itu untuk mengubah file biner jadi data frame. Jadi kayak jadi file biner itu tadi ya si house tadi itu diubah dulu ke format bis io ya, import io tadi agar bisa dibaca si pandasnya, lalu menggunakan perintah pdret csv untuk membaca file tersebut karena kan dia itu kan tipe datanya CSV ya tadi ya, sesuai dengan namanya itu, terus dia nanti itu dibaca filenya menjadi sebuah data frame atau DF seperti yang ini. Dan struktur data utamanya itu menjadi utama kita untuk analisis di Python-nya nanti. Terus ini ada dfshape. Dfshape ini untuk menampilkan ukuran datasetnya dalam bentuk kayak jumlah baris dan jumlah kolomnya.
Makanya dia akan muncul seperti ukuran data seperti ini. Nama file ini ya file name untuk namanya. dfhead itu untuk menampilkan otomatis ya, menampilkan 5 baris pertama dari data awal supaya kita itu tahu isi benar yang sudah dibaca oleh si Python-nya ini. Oke, kita lanjut ke 3 ya. Yaitu pemeriksaan awal data. Jadi kita disuruh memahami struktur dan struktur dan tipe data, terus yang dijelasin itu disuruh output fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif, terus kolom salah atau missing tipe data, terus jelaskan pentingnya memeriksa tipe data sebelum analisis. Kita sudah nyiapin kodenya, kita masukin aja. Seperti tadi ya, kita mau menjelaskan dulu mungkin sedikit atau beberapa yang ada di di dalam datanya gitu. Mungkin dari oh iya. Tadi kan kita ngomong kayak kualitatif dan kuantitatif. Apa sih sebenarnya kuantitatif dan kualitatif itu? Kalau singkat saja ya, kalau dari saya itu kalau kuantitatif itu tuh adalah sebuah data berupa angka yang bisa dihitung atau diukur. Contohnya kayak misal dalam data ini tuh kita bisa kayak ada data yang bisa data yang bisa diukur atau dihitungnya itu kayak misalnya yang berupa angka ya, yang misalnya kayak harga rumahnya, luas bangunannya, jumlah kamarnya, dan digunain untuk analisis numerik seperti rata-rata atau median. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif itu tuh data yang berupa kategorik atau teks yang dia tuh menggambarkan sebuah sifat atau jenis gitu. Contohnya kayak tipe rumahnya, dan jenis jalan, dan warna atau lokasinya. Jadi data kualitatif itu tuh biasanya digunain untuk analisis kayak frekuensi, persentase, dan perbandingan antar kategori. Oke, kita lanjut membahas dari kodenya ya. Yang pertama di sini kalian misalnya ada devinfo. Kalau ya print ini kalian bisa tahu lah ya. Mungkin orang yang nggak tahu coding atau tahu coding juga tahu itu print untuk mencetak. Nah, berarti dia pasti akan mencetak dari di dalam string ini. Yang tulisannya kayak pemeriksaan awal data, terus min ini buat terapin aja. Terus devinfo. Jadi devinfo ini digunain itu tuh untuk melihat beberapa untuk beberapa data. Kayak misalnya yang pertama dia bisa melihat jumlah baris dan kolom dataset. Yang kedua dia bisa ada nama kolomnya dan jumlah datanya, jumlah data non null. Dan yang ketiga itu ada tipe data. Setiap kolomnya ada objek, ada integer, ada float. Seperti ini. Makanya di sini dia nanti akan menentukan kolom dari kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau dalam kualitatif itu tuh kolom objeknya itu berisi kayak teks atau kategori seperti saya bilang tadi. Jadi seperti kayak nama tipe rumah, kondisi bangunan, dan sebagainya.
Jadi kayak ciri-cirinya itu lebih ke tidak bisa dioperasikan secara matematis. Jadi dia nggak bisa kayak nggak bisa dihitung jumlah atau dirata-ratain atau median atau dan lain-lain. Terus umumnya juga itu biasanya digunain untuk kayak tadi saya seperti bilang frekuensi dan proporsi seperti itu. Kalau kuantitatif itu dia lebih ke integer ya seperti ini. Aduh, sebentar mouse-nya. Integer dan float. Jadi kalau yang integer itu tuh berisi bilangan bulat yang biasanya untuk data yang tidak punya pecahan. Contohnya mana ya? Oh, belum dijalanin. Jalanin dulu aja deh. Nah, ini kayak float-floatnya ini kayak ya mana ya? Year Bluet ini terus mesh VNR area. Jadi itu dia biasanya digunain untuk kalau yang integer biasanya digunain untuk variabel yang berupa hitungan atau count atau angka yang pasti misalnya angka pasti atau whole number. Terus selanjutnya yaitu ada float ya tadi. Nah, tadi ya float tempat. Jadi maksudnya itu berisi angka yang desimal atau pecahan. Kayak misal pakai angka misal 80,5 atau 14 yang ada koma-komanya lah biasanya. Koma-koma atau ada pecahan di dalamnya gitu kayak 80,5 atau 80,1 seperti itu. Jadi tipe datanya itu umumnya ya biasanya itu digunain untuk nilai yang apa namanya hasilnya itu tidak pecahan. Bukan. Hasilnya itu bisa pecahan. Jadi misalnya kayak perhitungan, rata-rata, luas, atau harga. Dan di sini ada untuk mendeteksi kolom yang salah tipe data ya, kayak misalnya menggunakan variabel salah tipe, dikasih kosong aja, for column in kolom kualitatif, try df kolom, apa ini? As type sama buka kurung tutup kurung float dan salah tipe append kolom accept to continue. Jadi maksudnya itu dia tuh berfungsi untuk kayak mendeteksi sebuah kolom ya, kolom yang kemungkinan salah atau tipe data angkanya itu disimpan sebagai teks. Misalnya kayak 1234 dalam string. Jadi jika ada misalnya di bagian kolomnya itu ada ya, dia akan menjalankan perintah ini. Kolom kemungkinan salah tipe atau data angka disimpan sebagai teks. Terus baru dia jalan juga yang ini kalau misalnya tidak ada salah tipe datanya. Seperti itu lebih simpelnya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi untuk kalau yang kualitatif tadi itu yang ada tulisan objek seperti ini. Kalau yang kuantitatif itu ada integer dan float. Seperti itu. Kalau misalnya missing type data, sekarang bisa lihat kolom yang kualitatif itu kayak MB zoning, street, terus apa namanya MB zoning, street, alley, lot shape, land contour, utilities dan lain-lain masih panjang karena ada 82 fitur. Jadi tidak mungkin saya sebutin satu-satu. Yang kualitatif ada order, PID, MB subclass, slot front, slot area, for alquar dan lain-lain. Dan di sini kan ada kayak kolom salah atau missing tipe data. Jadi kolom yang kemungkinan salah tipe datanya di sini bisa lihat tidak ada kolom yang salah. Berarti datanya itu tidak ada kolom yang salah atau missing tipe data. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke yang keempat.
yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data yang ganda atau kategorinya itu tidak konsisten gitu. Terus kita lanjut aja karena di sini saya sudah punya kodenya ya untuk yang keempat. Apa lagi nih? Hasil DF duplikat sum. Berarti nanti ada kode ini, terus kategori tidak seragam, jelaskan apakah data mengandung duplikasi atau is inkonsistensi. Oke, kita jalanin dulu aja. Oke, kita jelasin dulu kode dari yang kayak dibilang tadi ya, yaitu DF duplicated and titik sum. Jadi fungsinya duplicated buka kurung tutup kurung ini, jadi dia itu akan memeriksa apakah ada baris pada dalam data yang sama persis dengan baris lainnya. Dan kalau yang sum itu untuk menghitung berapa banyak sih baris yang yang terjadi duplikat yang ditemukan. Terus jika hasilnya tidak ada, jika hasilnya tidak ada atau tidak menampil, dia akan tidak ada duplikat ditemukan atau dia akan menampilkan perintah print yang ada di sini. Dan jika ada ya pasti dia akan jalannya yang ini. Jadi dia akan nunjukin contoh data yang duplikatnya. Terus apa lagi? Pengecekan inkonsistensi pada kolom kategorikal. Jadi di sini ada pakai print ya. Terus tampilin hanya 5 kolom contoh. Dan apa ini? Dan tujuan dari kodenya ini tuh untuk kayak melihat apakah ada kayak kategori yang tidak seragam, kayak contohnya misal ya bahasanya kayak to story misalnya. Tapi dia itu nggak gabung. Dia tuh nggak ada yang two story tulisannya dia gabung ya, ada yang dipisah two story gitu. Misal kayak gitu. Terus inkonsistensi kayak seperti itu tadi, itu tuh sebenarnya tuh bisa mengakibatkan error saat pengelompokan atau visualisasi data nanti. Dan kenapa sih jelaskan apakah data mengandung duplikasi? Dan kenapa kita harus ngecek gitu? Kenapa sih harus kita ngecek tentang duplikasi dan inkonsistensi? Jadi itu kalau duplikasi ya kan duplikasi itu adalah data ganda yang bisa menyebabkan karena data ganda yang menyebabkan hasil analisisnya itu tuh bias, terutama kayak pada statistik seperti nilai rata-rata atau total. Jadi kayak misalnya jika ada suatu rumah yang tercatat 2 kali itu maka harganya rata-rata akan lebih tinggi dari sebenarnya. Dan kalau inkonsistensi itu kan dalam penulisan kategorinya itu misalnya kayak huruf besar, huruf kecil, spasi, atau ganda, atau kayak ejaan yang berbeda, itu bisa membuat program dari Python-nya ini tuh bisa menganggap kayak datanya itu menganggap datanya itu tuh berbeda, padahal artinya itu sebenarnya kayak sama gitu. Padahal kayak tadi to story, padahal kan sebenarnya sama ya, to story dan to story. Tapi Python tuh nggak bisa nganggap itu tuh kayak data yang berbeda, padahal kayak artinya itu sama, seperti itu.
Dan kita lihat di sini hasilnya dari langkah yang keempat, jumlah data duplikatnya di sini ada 0, jadi tidak ada data yang duplikat yang ditemukan. Dan kalau inkonsistensinya di sini kalian bisa lihat pada kolom MS zoning ya, itu ada yang RL ada 2273, terus ada RM-nya 462, FW-nya 139, RH-nya 27 dan lain-lainnya. Ini ada kolom street, kolom alley, kolom lot shape dan land contour. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Cek missing value. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Yang dijelaskan adalah kayak hasil dari DF ISNA, SUM, atau visualisasi kolom dengan missing yang terbanyak. Terus juga alasan memilih median untuk numerik ya, median untuk numerik, modus dan untuk kategorik. Oke. Kita buka dulu kodenya yang sudah saya siapkan. Kita buka lagi Google Colab. Kita tempel. Oke, kita lihat dulu ya kodenya sambil kita jelasin. Sebenarnya saya jelasinnya nggak mungkin ya. Mungkin bagi orang yang paham banget soal codingan atau paham banget soal cara untuk melakukan analisis data itu mungkin penjelasan saya apa ya, biasa saja, tapi ya tidak apa-apa. Seenggaknya saya menjelaskannya secara bahasa yang mungkin mudah dimengerti oleh beberapa orang. Oke, lanjut ke langkah yang 5 untuk cek missing values. Di sini ada print, dan di sini tahap yang pertama itu kita akan menghitung jumlah missing values per kolom menggunakan DF ISNA dan SUM. Jadi itu DF ISNA dan titik SUM itu untuk mengecek kayak setiap kolom, dan dia tuh nanti akan menghitung jumlah nilai yang kosong atau none, none. Dan terus di sini sort values, jadi missing sama dengan missing lebih kecil dari 0, sort values itu akan mengurutkan hasilnya dari kolom yang paling banyak yang hilang. Lalu tahap yang kedua, dia akan menampilkan hasilnya. Kalau misalnya tidak ada yang missing seperti yang tadi ya sebelumnya, itu dia nanti akan ada dia akan menjalankan perintah yang ini, tidak ada missing value pada dataset. Kalau misalnya dia ada, dia akan baru jalanin yang ini. Dan lanjut ke tahap yang ketiga di sini. Nah tadi. Sebentar. Yang ketiga itu yaitu visualisasi pola missing values. Pakai Matplotlib Pilop SVLT, terus pakai Seaboard. Sebentar. Sebentar. Oh enggak. Sini dia pakai import Matplotlib Pilot, Seaboard atau SNS, VLT figure fake size-nya 50,5, terus ada SNS head map. Jadi dan apa ini? DF is null, buka kurung tutup kurung, koma sibar false. Jadi itu dia untuk kayak warna yang terang untuk menunjukin nilai yang kosong, dan grafiknya nanti itu membantu kita untuk mengenalin sebuah pola, misalnya kayak kolom tertentu ada banyak yang kosong atau hanya sebagian kecil data yang hilang.
Terus di sini strategi untuk penanganannya untuk yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi untuk yang kuantitatif itu gunakan sebuah median atau agar tidak terpengaruh dari outlier atau data yang hasilnya di luar dari data. Kira-kira seperti itu. Terus kalau yang kualitatif itu dia akan menggunakan di sini kalian bisa lihat mode atau modus atau dia tuh kategori yang paling sering muncul. Jadi kita akan memilih median dan modus karena dia lebih aman digunain untuk dan tidak mengubah pola distribusi data terlalu jauh. Semenjak lagi saya akan memberikan kayak kenapa sih tadi kita menggunakan median untuk data si kuantitatif ya, ya kuantitatif dalam analisis data itu ketika terdapat nilai yang kosong ya atau none itu tuh pada variabel numerik ada beberapa opsi pengisian yang bisa dipakai untuk kayak mean atau nilai rata-rata, ada median, nilai yang berada di posisi yang ada di tengah ya. Terus ada mode atau modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Namun pada data set kayak harga rumahnya dari data yang kita pakai ini ya house apa tadi? Ames Housing itu tuh distribusi datanya itu sering banget tidak normal, melainkan condong kayak ke kanan atau right skewed. Jadi adanya beberapa kayak nilai yang ekstrim atau outlier. Jadi outlier itu kayak data yang nilainya jauh berbeda dari sebagian besar data. Jadi nilainya itu kayak di luar dari datanya. Kayak misal kayak kalian bayangin ada sebuah lingkaran dan data outlier itu tuh jauh di luar dari data tersebut. Seperti itu kira-kira. Jadi kenapa median itu jadi lebih pilih dibanding kayak mean ya tadi ya. Jadi median itu tidak terpengaruh tidak terpengaruh oleh outlier. Jadi jika ada nilai yang ekstrim, jika ada nilai ekstrim yang sangat tinggi ya, tinggi atau rendah, atau rata-rata atau menggunakan mean, dia itu akan bergeser dan membuat hasilnya itu pengisian itu tidak representatif. Jadi sebaliknya median kalau tetap dia itu lebih stabil karena hanya dia melihat posisi tengah datanya aja dan dia juga akan menjaga si datanya bentuk datanya itu tuh bentuk data aslinya itu yaitu pengisiannya itu tuh menggunakan median dan dia akan mempertahankan si polanya itu pola sebaran datanya itu tanpa menambahkan kayak ke bias gitu ke arah yang nilai yang ekstrim. Jadi untuk kolom numerik seperti kayak loads mana ya? Ada nggak ya di sini? Loads LLL mana ya? Ini apa ini? Wah, ribet seri 80. Pokoknya ada sebuah data kayak loads frontage, dan kalau sell price ya, sell price itu kayak harga rumahnya ya, misalnya kayak median itu dipilih itu agar kayak hasil analisis itu tetap akurat dan tidak bias atau di luar datanya tadi jadi ekstrim gitu. Dan kenapa modus itu untuk data kualitatif? Jadi untuk kolom bertipe kualitatif atau kategori gini tuh seperti kayak street, alley, dan neighbor atau dan lain-lain.
lain nanti itu tidak bisa dihitung oleh rata-rata atau median karena nilainya itu berupa teks kan. Jadi masa digunainnya untuk nyari hasil angka, jadi maka digunainnya modus, yaitu kayak kategorik yang paling sering dimuncul dalam kolom tersebut. Jadi alasannya itu modus itu tuh dia mewakili kategori yang paling umum dan dominan dalam data, dan terus juga dia bisa mengisi nilai kosong dengan modus dan menjaga konsistensi semantik atau kayak logika data tetap masuk akal gitu kalau dibagikan oleh manusia atau penggunanya gitu. Dan juga tidak menimbulkan sebuah distorsi pada distribusi frekuensi kategori. Dan kita akan bisa melihat isi dari datanya. Nah, kalian bisa lihat ada tampilan visualisasinya ya, sangat banyak sekali dari banyaknya data. Jadi missing value setelah ditangani dengan median dan modus. Dan ya sudah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut yang ke-6 ya, yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Jadi tujuannya itu untuk menggambar data numerik secara ringkas. Yang dijelasin di sini itu ada hasil deskrip, ya hasil deskrip atau tabel mean ya, tabel mean, median, STD, CV, dan IKR. Jadi ada terus juga arti nilai arti nilai rata-rata, simpangan baku, dan CF. Dan kita disuruh ngasih contoh interpretasi. Contohnya kayak rata-rata multi-charge ada $4,7 dengan CV-nya 0,37, artinya variasi antar pelanggan cukup tinggi seperti itu. Kita sudah menyiapkan datanya. Ini dia. Kita salin. Kita tempel sebentar. Oke, aman. Saya ngecek laptop karena takutnya overheat. Oke. Mungkin saya jelasin lagi beberapa saja ya, beberapa dari kodenya, misalnya yaitu descript ya. Di sini pakainya di descript descript titik T ini pakai df. Jadi dia itu nanti akan menghasilkan ringkasan statistik numerik kayak count atau jumlah datanya, min rata-ratanya, STD atau standar deviasi, terus ada min dan max nilai nilai maksimum dan minimum, dan juga ada 25%, 50%, dan 75% atau kayak itu adalah kuartil. Terus kalau T besar ini ya, kalian bisa lihat itu tuh adalah transpons. Jadi dia biasanya itu digunain untuk tampilan itu jadi kayak vertikal aja, kayak lebih mudah untuk dibacanya. Next yaitu stat deskriptif CV, STD, min, IKR 7525. Jadi kalau CV itu, jadi kita menunjukin bahwa seberapa besar variasi datanya itu terhadap si rata-rata, misal kayak lebih CV kecil atau CV besar seperti itu. Dan IKR atau kalau CV tadi itu singkatan dari coefficient of variation. Kalau IKR ini interquartile range. Jadi dia itu rentan antara kuartil atas atau kuartil bawah, itu dia menggambarkan sebaran data di tengahnya gitu. Dan selanjutnya contoh interpretasi untuk satu kolom.
misal sell price. Sini min apa ini? Min price DF sell price min, terus CF price CF price TD price slash min price. Jadi itu kita akan menganalisis satu kolom penting yaitu sell price atau harga rumahnya dari CV. Sini saya pakai CV-nya tadi kayak 0,44. Jadi yang berarti ada variasi harga dari rumah yang cukup tinggi. Jadi artinya itu harganya akan sangat beragam dan tergantung lokasi, ukuran, dan kondisi. Oke, mungkin kita lihat nih ya, kalian bisa lihat rata-rata harga rumahnya itu adalah 180,796 dolar. Harga nilai tengahnya ya yaitu 160 dolar, simpang bakunya 79,887, CV-nya 0,44. Jadi maksudnya kan di sini menjelaskan satu interpretasi ya. Jadi rata-rata harga rumah atau sell price itu adalah 180.796. Jadi dengan CV sebesar 0,44 yang artinya variasi harga antar rumahnya itu cukup tinggi. Jadi hal itu menunjukkan bahwa harga rumah di dataset ini ya di dataset ini itu memiliki perbedaan yang besar antara wilayah dan karakteristik dari bangunannya. Seperti itu. Kita next, lanjut ke yang ke-7. Yaitu statistik deskriptif kualitatif, yaitu menunjukkan distribusi kategori. Kalau ini beda aja ya, beda tipe data kayak kuantitatif dan kualitatif. Dan di sini tapi beda sih. Yang dijelasin itu frekuensi persentase ya, seperti saya bilang sebelumnya, variabel dominan, terus dia pakai makna terhadap konteksnya juga. Oke, kita salin lagi. Mana ini? Salin lagi untuk nomor 7. Semoga nah, ini ada hasilnya ya. Mungkin saya akan menjelaskan menjelaskan sedikit ya dari kodenya. Yaitu hitung frekuensi dan persentase untuk kolom kualitatif di sini yaitu dia menggunakan DF kolom titik value counts dan DF kolom value count normalisasi sama dengan true bintang 100. Jadi value counts itu tuh untuk kayak menghitung jumlah kemunculan tiap kategorinya. Kalau normalis itu sama dengan kayak true ya, kalian bisa lihat di sini sama dengan true, yaitu dia akan mengubah hasilnya menjadi proporsi atau dalam nilai persen seperti itu. Dan yang kedua itu dia untuk nampilin tabel ringkasannya. Jadi kita membuat dua tabel ya, membuat dua tabel kolom untuk frekuensi dan presentasi atau persen ya tadi. Terus dan menunjukkan seberapa dominan sih si tiap kategori muncul dalam datanya. Terus yang terakhir ini apa lagi ya? Apa ini? Luar kita cari-cari lagi frekuensi kolom. Mungkin yang value count normalis true max. Jadi dia tuh akan mengambil sebuah kategori ya dengan jumlah yang terbanyak. Jadi menunjukkan kategori itu paling sering muncul pada kolom tertentu. Dan misalnya kayak di sini misalnya kayak sebentar. Nah, kayak NEMAS. Jadi dia adalah lingkungan perumahan yang paling umum biasanya. Terus itu prestasinya ya. Ini milih satu-satu ya. Enggak, berarti satu-satu. Oke.
Dari mana ini? MS Zoning dulu. Dari kalau MS Zoning ini ada RL-nya 77.58, frekuensinya 2273, RM-nya 4462, frasa 15.77, FV ya FV 139, RH 27, CL-nya 25, dia 474, presentasi yang FV, RH-nya 0.92. Kalau yang CL-nya 0,5. Jadi itu prestasinya itu interpretasinya itu di sebagian rumah itu berada di dalam zona perumahan yang rendah kepadatan atau RL. Jadi yaitu sekitar 77% dari total data. Jadi yang artinya mayoritas properti itu dalam data set itu merupakan rumah tinggal di area pemukiman yang tenang, aman, dan damai kayak perumahan gitu kalau di Indonesia. Jadi bukan area komersial atau padat kayak misalnya di kota gitu kan ada. Bukan di kota juga sih, kadang kalau di kos juga tuh kadang berisik sebenarnya. Kayak sering banget orang lewat dan motor lewat sih lebih tepatnya begitu. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam datasetnya itu lebih banyak menggambarkan kawasan menggambarkan bahwa kawasan perumahan yang perumahan keluarga itu tuh bukan untuk kawasan bisnis gitu. Jadi kayak mungkin kayak lebih banyak menggambarkan kawasan ini ke perumahan keluarga bukan kawasan bisnis seperti itu. Ngulang lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke yang street. Di sini ada PEV-nya 2918, persentasinya itu 99%. Dia cuma dapat kebagian 0,41% dari street GRFL, frekuensinya cuma 12. Jadi hampir 99% orang itu berada di jalan beraspal atau pave. Memang sih, karena kalau di di Indonesia aja itu orang ya memang lebih suka jalan yang beraspal dibanding jalan yang rusak atau jalan yang masih kayak zaman dulu ya, misal kayak zamannya masih batu-batu gitu, karena itu ya lebih cepat ngerusak ban atau lebih tepatnya ngerusak kendaraan kita gitu. Jadi kayak ini menandakan bahwa kayak infrastruktur jalan di wilayah ini tuh dalam data ini ya itu sangat baik dan kondisi akses ke properti umumnya itu layak. Jadi faktor ini tuh bisa banget untuk ningkatin harga nilai jual dan kenyamanan rumah. Selanjutnya kolom Alley. Jadi isinya ada GRVL juga sama PEV, tapi dia sekarang lebih besar yaitu GRVL. Jadi sebagian besar gang di belakang rumah atau alley jadi masih menggunakan jalan yang berkerikil. Memang sih benar kalau rumah yang ini mohon maaf ya kayak rumahnya itu masih daerah-daerah yang kampung tapi dia RT-nya kurang merawat itu masih banyak banget jalannya yang berkerikil atau berbatu. Jadi artinya itu meskipun akses utamanya itu udah diaspal kayak tadi, akses sekunder itu seperti kayak gang itu tuh jalur servis itu belum sepenuhnya kayak diperluas gitu atau diperkeras gitu. Jadi hal ini tuh bisa menggambarkan bahwa fasilitas jalan sekundernya itu belum merata di semua kawasan. Selanjutnya load safe. Ada REG, ada IRL1, IR2, IR3, yang paling besar itu yang REG 1859, presentasinya yaitu 63%. Jadi ada sekitar 63% rumah memiliki bentuk lahan yang reguler atau REG dan sedangkan ada 33% lainnya memiliki bentuk lahan yang tidak beraturan. Kayak ya inilah ER1, ER2, ER3 kalau digabungin ya totalnya ya masih tetap sekitar 35%-an lah. Jadi ini berarti
sebagian besar itu rumah berada di lahan yang standar aja, yang memudahkan untuk membangun sebuah rumah, membangun sebuah kantor atau gedung seperti itu. Dan sementara sebagian kecil berada di lahan dengan bentuk yang tidak simetris atau mungkin di tinggungan atau pembukitan. Oke, lanjut yang ke selanjutnya mana? Lot shape, selanjutnya adalah lentor yang terakhir ya. Jadi lentor LFL-nya di sini yang paling besar 89%, frekuensinya 2633. Nilainya ada HLS, BNK low 120, 117, 60, 4%, 3%, 2%. Jadi mayoritas rumah itu 90% ya. Kalau dibuletin, itu berada di permukaan tanah yang datar. Memang jarang kalau di rumah yang di pegunungan. Tergantung beberapa orang saja. Jadi hal ini itu menunjukkan kayak bahwa sebagian besar itu tuh wilayah perumahan itu memiliki kondisi topografi yang stabil yang mempermudah sebuah konstruksi atau untuk membangun rumah dan cenderung lebih aman dari resiko kayak kalau di gunung tuh sering banget kalau misalnya kadang-kadang kalau hujan ya. Sering kadang-kadang. Ya karena saya bukan anak gunung, tapi kita pasti sering lihat berita-berita soal kayak misal longsor atau apa namanya pohon jatuh, batu apa namanya banyak lah kalau di pegunungan itu. Oke, lanjut. Contoh kategori dominan pada kolom naik borehole, kategori dominan Nemes. Jadi maksudnya itu tuh, jadi area Nemes itu tuh merupakan kawasan yang paling banyak muncul dalam dataset. Jadi sekitar ada 15% dari total rumah. Jadi maksudnya itu bahwa si Nemesnya ini itu tuh adalah wilayah perumahan yang paling padat. Ya, dia paling padat, paling rame, dan paling aktif dalam aktivitas jual beli properti atau rumah. Jadi sehingga bisa menjadi area yang representatif untuk jadiin sebagai tempat menganalisis sebuah tren harga rumah. Oke, kita lanjut yang ke-8, yaitu visualisasi data. Ini masih kerekam kan? Takutnya nggak kerekam. Oh ya masih. Yang ke-8 ini ada visualisasi data, tujuannya memperjelas kita distribusi dan hubungan antar variabel. Oke. Sabar. Yang dijelaskan jenis grafik yang digunakan seperti histogram, box plot, bar chart, terus apa yang terlihat dari grafik, terus apa ini? Scout, outlier, dominasi, terus kaitan dengan hasil statistik deskriptif. Oke, kita langsung salin aja datanya. Kita taruh. Kita jalanin. Dan kita jelasin dulu. Ini ada import Matplotlib payload, terus ada seaboard juga. Jadi kayak saya jelasin dulu ya. Mungkin saya lupa tadi jelasin. Yang si Matplotlib kayaknya udah. Wah, belum kayaknya. Jadi Matplotlib dan seaboard ini tuh digunakan ya dalam kode ini ya. Itu tuh untuk membuat sebuah grafik yang memudahkan kita untuk memahami dan mengerti dari data tersebut. Dan kita lanjut, apa lagi? Di sini ada SNS set titik set buka kurung style white grid palette sama dengan pastel tanda kutip
tutup kurung. Di sini ada untuk membuat histogram untuk melihat ini untuk ngatur gaya stylenya ya, gaya visualnya jadi white grid, jadi warna putih, peltnya jadi menggunakan pastel gini. Terus yang pertama di sini kita di tahap ini untuk melihat distribusi kuantitatif, kayak contohnya itu sell price lagi ya, kita ambil. Di sini kalian bisa lihat SNS hit plot DF sell price bins 30 KDE true. Jadi itu dia akan menampilkan sebuah distribusi harga rumah. Jadi garis KDE-nya itu atau kernel density estimate memperlihatkan pola yang distribusi atau apakah simetris atau miring gitu. Terus sini ada block spot untuk mendeteksi outlier ya, menggunakan SNS block spot. Jadi dia itu menunjukkan bahwa nilai tengahnya ini, nilai tengah atau median, kuartil dan outliernya itu atau titik ekstrim, lebih tepatnya kayak pada sell price-nya itu berguna untuk menvalidasi hasil IKR-nya dari langkah-langkah statistik deskriptif dan kuantitatif. Terus apa lagi? Sebentar. Yang lanjutnya ini ada yang ketiga itu bar chart untuk data kualitatif. SNS, Confloat, MS zoning, data order, MS zoning, value counts index. Jadi jadi dia tuh menampilkan sebuah kategori ya dari variabel kualitatif seperti MS zoning ini dengan tinggi dari batang sesuai frekuensinya. Terus selanjutnya ada 4 ini scatter plot. Jadi scatter plotnya ini nih memvisualisasikan hubungan antara kualitas bangunan atau overqual dan harga rumahnya atau sale price. Jadi semakin tinggi kualitasnya, itu biasanya harga juga meningkat. Karena ini bagian nomor 8 ini adalah kaitannya dari nomor 6 dan 7. Di gambarnya kira-kira seperti ini. Dia menonjol ke kanan ya. Jadi dari grafiknya itu tuh kalian bisa lihat lagi dengan jelas ya. Dengan jelas kalian bisa melihat itu grafiknya menunjukkan distribusinya itu miring ke kanan dan lebih ke atas gitu. Di sebagian besar rumah itu berarti memiliki 100 sampai 200 US dollar dengan sedikit rumah yang berharga 400 US dollar dan 500 dan sampai 600 ini hampir kayak gak ada gitu. Jadi maknanya itu hasil dari konsistensi dengan statistik deskriptif di mana minnya tadi 180-an ya, 180 dolar atau rata-ratanya itu tadi lebih besar dari median yaitu 163 dolar. Jadi artinya beberapa rumah itu dengan harga yang sangat tinggi itu menaikkan rata-ratanya. Jadi distribusinya itu miring ke kanan juga. Itu menjelaskan bahwa kenapa koefisien dari variasi CV-nya 044 sebelumnya itu cukup tinggi. Jadi sebaran harganya itu tidak merata. Jadi interferensinya dari distribusi harga rumahnya itu condong ke kanan atau tinggi. Jadi menandakan bahwa mayoritas rumah itu berharga kayak sedang. Dan sementara sebagian kecil rumah yang mewah itu menyebabkan rata-rata harga itu menjadi lebih tinggi. Selanjutnya block spot harga rumah atau sell price. Jadi dalam kotak atau box ini itu menunjukkan bahwa rentang interkuartil atau IKR-nya itu sedangkan
Titik-titiknya ini nih di luar dari garis whisker adalah itu outlier-nya. Jadi terlihat banyak outlier dari sisi kanan nih kalau bisa lihat. Itu dengan harga yang di atas sekitar $400. Kalian bisa lihat ini. Jadi maknanya itu tadi hal ini tuh membuat kita jadi lebih memperkuat hasilnya ya, memperkuat hasil dari statiknya itu ke deskripsinya itu bahwa IKR sebesar 84.000 84.000 berapa tadi ya, dan standar deviasi besarnya itu 79.000. Dan outlier itu menunjukkan bahwa variasi ekstrim antar rumah itu mungkin juga disebabkan oleh lokasi atau kualitas yang premium. Jadi interpretasinya itu bahwa Blogspot itu memperlihatkan adanya banyak rumah dengan harga yang jauh di atas rata-rata, menunjukkan perbedaan kelas ekonomi dalam populasi rumah yang diamati. Yang ketiga ada distribusi zona rumah zoning ya. Jadi penjelasannya itu kita lihat dulu. Jadi zona RL-nya ini kalau misalnya lihat ada 2000 lebih, 2200. RL ini residential low density mendominasi lebih dari 2.200 rumah, dan zona lainnya kayak RM, FW, RH dan lain-lainnya itu jauh lebih sedikit. Jadi maknanya itu sesuai dengan langkah yang ketujuh sebelumnya. Jadi kategori L itu memiliki presentasi frekuensinya itu 77%. Jadi dia mendominasi zona RL, menunjukkan bahwa data setnya itu didominasi oleh kawasan perumahan yang lebih tenang dan luas, bukan area apartemen dan komersial. Jadi interpretasinya Blogspot memperlihatkan adanya banyak rumah dengan harga yang jauh di atas rata-rata, menunjukkan perbedaan kelas ekonomi dan populasi rumah yang diamati. Yang apa ini? Yang keempat ini ada kategori bukan. Iya, hubungan kualitas bangunan atau overqual dan harga rumah sale price. Jadi kan kalian bisa lihat nih ya, terlihat trennya itu sedang naik. Jadi semakin tinggi nilai overqualnya atau kualitas bangunannya, semakin tinggi pula overprice atau harga jual rumahnya. Jadi hubungannya itu hampir linear positif. Jadi maknanya itu kecenderungan ini berarti menegaskan bahwa kualitas bangunannya itu adalah faktor kuat yang memengaruhi harga rumah. Dan sabar. Jadi hal ini tuh melengkapi interpretasi statistik deskriptif bahwa penyebaran dari harga atau CV yang tinggi itu sebagian disebabkan oleh variasi kualitas bangunannya. Terus apa lagi nih? Skewet outlier dominasi. Kalau skewetnya itu muncul pada mana tadi? Sabar ya. Kalau sebentar. Skewet outlier dominasi. Kalau outliernya itu dari outlier ya. Outlier itu dia Blogspot harga rumah. Jadi terlihat banyak titik yang di luar dari whisker kan, yang di kanan ini atau harganya ekstrim. Kalau si dominasinya ini pada bar chart-nya ya. Jadi kategori RL-nya itu kategori RL jauh lebih tinggi daripada kategori yang lain.
Terus keywordnya itu histogram, ya distribusi harga rumahnya itu tidak simetris tapi condong ke kanan. Seperti itu. Oke, yang terakhir keringkasan dan penutupan. 2-3 poin yang ditemukan di sini saya yaitu ke kualitas data ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan data yang duplikat ya tadi. Tidak ditemukan data yang duplikat, terus namun terdapat beberapa kayak missing values di count tertentu seperti leave, friends, atau load from text. Jadi nilai kosongnya itu sudah ditangani dengan pengisian menggunakan median untuk data numerik dan modus. Seperti sebelumnya itu untuk data kategorikal. Yang kedua itu struktur dataset. Jadi dataset itu terdiri atas kombinasi dan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif dari kategori ya, kalau kuantitatif itu tadi numerik. Kolom-kolom seperti kayak street, neighbor, hostile, mana tadi ya? Aduh, berapa lagi tadi? Ya, pokoknya ya tadi ya hostel, neighbor, dan street yaitu kategori kualitatif, sedangkan kayak lot area atau gear lift area atau sell price-nya itu kuantitatif. Jadi seluruh datanya itu telah diperiksa dari duplikasi, missing values hingga distribusi statistiknya. Jadi prosesnya itu menunjukkan pentingnya untuk memahami data sebelum membuat kayak model prediksi, karena itu tuh kualitas datanya itu sangat menentukan akurasi dari hasil analisisnya. Dan demikian dataset ini itu sekarang sudah siap untuk digunakan dalam tahap modeling atau prediksi harga rumah berikutnya. Oke, sekian dari yang saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.